Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Saat ini kita ada di bab mengenai software measurement bagian kedua. Bagi yang belum melihat bab sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, software measurement bagian pertama ya, saya membahas mengenai pemahaman awal dari measurement. Apa itu measurement, kemudian apa itu akurat, apa itu presisi, dan skala-skala yang ada di pengukuran mulai dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian dilanjutkan dengan istilah-istilah lain yang ada di dalam pengukuran seperti metrik, indikator, rate, dan termasuk di dalamnya syarat reliabilitas dan validitas. Nah, sekarang kita lanjutkan di software measurement yang secara lebih detail yang memang ruang lingkupnya ada di dalam ini. Harapan kita ini sudah masuk langsung ke ruang lingkup perangkat lunak ya, bahwa software system itu harus menjalankan atau mengeksekusi apa yang seharusnya dieksekusi, atau in other words, they must do the right things. Nah, ini sepemahaman dengan definisi kualitas di bagian awal dari mata kuliah ini. Jadi fitness to purpose, jadi memenuhi apa yang dijadikan tujuan, requirement ya. Dan di mata kuliah analisis ya, analisis sistem dan desain, ini juga sama, bahwa kita membutuhkan software requirement yang baik, kebutuhan bukan keinginan ya. They must perform the specific task correctly or satisfactorily. In other words, they must do the things right. Jadi kata kuncinya adalah do the right thing dan do the things right ya. Itu kata kuncinya, do the right things, do the things right ya. Dan harapannya saat kedua hal ini sudah bisa dilakukan, maka kita bisa mengatakan bahwa software ini atau perangkat lunak ini sudah memenuhi kualitas yang disyaratkan ya. Itu kunci pertamanya. Kemudian the software be the right software or perform the right function. Fungsinya sudah sesuai. Masalah nanti ada tambahan, itu masalah nanti ya, untuk penambahan kualitas. Masalah nanti ada upgrade ya di tampilan, itu juga masalah yang berbeda ya. Jadi kita di sini hanya memvalidasi, to validate the required software function under their intended operational environment. Yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalnya software ini atau perangkat lunak ini untuk sistem informasi penjualan, POS, point of sales, berarti dia bisa menangani penjualan ya, face to face iya, bisa nyetak nota iya, bisa menangani handle barcode dengan cepat iya, bisa menangani payment dengan metode cash tunai, dengan metode kartu kredit bisa, kartu debit bisa, e-money bisa, scan QR code bisa misalnya. Berarti operational environment-nya terpenuhi, fungsinya terpenuhi. Tapi tampilannya jelek pak gitu. Warnanya itu loh membosankan, nggak ada cerah-cerahnya. Nah, itu hal yang berbeda lagi. Ya, karena di sini yang paling penting adalah fungsinya. Ya, fungsinya. Itu yang pertama. To verify that the implemented software function operate as specified. Jadi beroperasi. Ini jaringan ya. Servernya di mana? Oh, servernya lokal kok, ada di sini saja. Dia tidak menggunakan cloud, tidak menggunakan web hosting, karena ini desktop. Oke. Kalau begitu, saat jaringan terkoneksi, dia bisa connect dengan baik dan benar, bisa berfungsi dengan baik dan benar.
bisa diinstal. Dia pakai sistem operasi apa? Normal kok Pak, pakai Windows. Windows berapa? Katanya minimal Windows 7, ini kok nggak bisa begitu. Nah berarti dia sudah tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu yang harus diingat. Jadi verifikasi itu yang pertama. Ya, right function. Fungsinya sudah terpenuhi, iya, oke, selesai. Ya, to validate the require software function, validasi dan beroperasi sesuai kebutuhan. Nah, hal seperti ini harus didefinisikan sejak awal melalui analisis, sehingga nanti terbentuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan. SRS, SDD ya, software requirement system, software description ya, sehingga semuanya sesuai dengan harapan tadi. Ya, kalau kita beli barang, misalnya barang elektronik, itu kan ada skemanya biasanya begitu, user guide-nya, dan kalau untuk barang elektronik tertentu itu malah ada semacam blueprint-nya ya, begitu. Nah itu yang paling penting. Beli rumah pun juga sama gitu ya, ada blueprint-nya. Kalau nggak ada blueprint-nya, minimal skema lah. Ya, dana rumah sesuai nggak sama dana rumahnya, sesuai nggak ukurannya dengan dana rumahnya. Ditulis di situ kamarnya ukuran 3x4 misalnya. Nah kok nggak sampai ini 2,5x4. Nah itu lain. Berarti tidak sesuai harapan, sama dengan di sini. Katanya bisa nyetak nota menggunakan printer berbasis Bluetooth. Nah ini nggak bisa. Nah berarti tidak sesuai dengan harapan itu yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di dalam verifikasi, validasi, kita butuh beberapa komponen. Ada software testing, ada quality assurance, quality engineering, ya. Nah, software testing ini hal yang berbeda. Bagi Anda yang berminat untuk mempelajari software testing yang bukan dari kelas saya, Anda bisa cek di playlist testing dan dokumentasi. Bagi yang mengikuti kelas saya, seharusnya Anda sudah terlebih dulu lulus mata kuliah testing dan dokumentasi. Saat ini kita ada di tahapan yang kedua, yaitu quality assurance. Jadi penjaminan mutunya begitu, meskipun kita tidak sedetail itu ya. Yang terakhir adalah quality engineering. Nah, ini yang belum kita bahas di mata kuliah ini. Jadi kalau digambar ini sesuai buku teks ya, maka yang general itu adalah software quality engineering. Ya, seharusnya ini ada di level S2 ya. Yang ada di level S1 kita ada di testing dan quality assurance. Jadi kita hanya ada di sini ya, dan di sini. Itu saja. Oke. Nah, menurut Mark gitu ya, di salah satu penjelasannya mengenai software measurement, ada 3 komponen dasar dari software measurement yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah product, proses, dan people. Ini komponen dasarnya yang nanti akan dikembangkan lagi dengan ya bermacam-macam standar, bermacam-macam metode. Ada yang IEEE, ada yang mengambil dari ISO, ada yang mengambil sebagian dari COVID, mengambil sebagian dari Val IT misalnya. Ya terserah. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita pahami dulu komponennya, apa yang paling berpengaruh di dalam ruang lingkup pengukuran perangkat lunak, yaitu produk, proses, dan people. Kita akan lanjutkan ini lagi di video berikutnya. Demikian sementara untuk bab software measurement yang bagian kedua, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.